Oke, baik. Terima kasih untuk para partisipan acara seminar talk show pada hari Sabtu sore hari ini, tanggal 12 September, di mana pada sore hari ini acara akan dimulai sekitar pukul jam 4 lewat 5 menit ya, teman-teman. Jadi, saya mohon untuk teman-teman partisipan yang sudah hadir pada acara seminar online di sore hari ini, kami mohon sekali untuk tidak menyalakan suara video atau suara mikrofonnya, seperti itu. Dan juga saya ingin menginformasikan bahwa pada acara seminar online di sore hari ini, kami mohon maaf sekali tidak menyediakan e-sertifikat, dan juga saya ingin menginformasikan kembali sebelum acara dimulai bahwa hari ini akan ada giveaway yang mana teman-teman bisa lakukan follow Instagram kami, yaitu di joycare.indonesia, dengan cara follow IG Joycare @joycare_indonesia. Lalu yang kedua, posting mengenai acara webinar Joycare di Instagram Story dan tag @joycare Indonesia, lalu selanjutnya spam like Instagram, kemudian tag teman-temannya, dan terakhir adalah konfirmasi ke Joycare melalui WhatsApp atau direct message Instagram, seperti itu. Jadi teman-teman mohon ditunggu sebentar ya, sekitar 1 menit lagi, kita mulai sekitar pukul jam 4 lewat 5 menit. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk para partisipan seminar online PTJ Fulker Indonesia di sore hari ini, tanggal 12 September 2020, yang mana seminar talk show pada hari ini adalah seminar spesial dengan tema mengenal lebih dalam pekerjaan caregiver di Jepang, yaitu menggunakan visa Tokute Gino, di mana pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dan juga kita akan berdiskusi bagaimana cara bekerja di Jepang mengenai menggunakan visa Tokute Gino, dan juga kita akan lebih mengenal dalam tentang pekerjaan caregiver sendiri, baik dari sisi orang Jepang maupun dari sisi orang Indonesia sendiri. Baik, kita langsung saja acara seminar online pada sore hari ini dengan perkenalan, yaitu pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya dengan Eka, saya divisi marketing di PT Joy Fulker Indonesia, di mana saya pada hari ini akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ichi-sang. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, selamat sore. Ini semangat sekali ya, banyak hari ini, sore ini yang bisa hadir ke acara seminar kita. Seminar atau talk show ini ya, lebih ke talk show ya, ada penyampaian materi dan diskusi lah sedikit lah ya. Oke, teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya, sudah meluangkan waktu di acara talk show spesial kita di sore hari ini ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga teman-teman ya. Pada talk show sore ini kita teman-teman sekalian bisa mengetahui kira-kira bagaimana sih pekerjaan caregiver itu di Jepang ya. Lalu dari segi orang Jepang sendiri melihat pekerjaan caregiver itu seperti apa, dan dari sisi orang Indonesia sendiri pekerjaan caregiver itu bagaimana. Tidak hanya sampai itu saja ya, teman-teman sekalian juga akan mengetahui kira-kira kalau saya tertarik untuk jadi caregiver di Jepang itu gimana sih caranya. Nanti akan ada sedikit dibahas di talk show pada sore hari ini. Oke. Nah, langsung saja ya saya sebutkan juga agenda untuk acara di sore hari ini.
mulai dari pembukaan, perkenalan dari saya dan Kak Eka ya. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi ya. Materinya ada 3. 1, gambaran mengenai lansia di Jepang itu seperti apa yang akan disampaikan oleh Mr. Fukumura. Dan selanjutnya akan ada juga materi yang disampaikan oleh Mr. Wataru ya, mengenai caregiver di Jepang itu bagaimana ya di mata orang Jepang sendiri, dan nanti juga ada penyampaian materi mengenai caregiver di Jepang di mata orang Indonesia sendiri ya, dari Miss Novita. Miss Novita ini sudah pernah bekerja di Jepang selama 2 tahun ya. Nanti bagaimana pengalamannya akan kita bahas lebih lanjut. Nah, setelah penyampaian materi selesai, nanti akan ada panel diskusi. Setelah panel diskusi ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan ya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Nanti akan diakhiri juga dengan penutup dengan foto bersama. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke penyampaian materi ya. Perkenalan dirinya sudah selesai. Nah, penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama itu adalah topiknya gambaran lansia di Jepang itu seperti apa. Ya, gambaran lansia di Jepang itu seperti apa akan disampaikan oleh Fukumura-san ya, Mr. Shiro Fukumura. Oke. Hai, Fukumura-san. Yoroshiku onegai itashimasu. Hai. Oke, ini ada, oh ya, tentang lansia di Jepang ya. Oke, saya mau sampaikan, ya, jelaskan tentang lansia di Jepang, gambarannya ya. Ini ada perkenalan diri juga ya? Ada, sebelum masuk. Sebelumnya ada. Oke, sudah sore ya, selamat sore teman-teman. Ya, hari ini terima kasih banyak sudah hadir di talk show. Talk show. Oke. Ya, jadi hari ini sebenarnya lebih ke apa ya? Mau kasih gambaran di Jepang itu seperti apa gitu ya. Terus ya suasana Jepang itu seperti apa begitu. Jadi mungkin untuk teman-teman lebih ke apa ya? Info aja dulu gitu. Kalau tertarik tentang Jepang mungkin ada caranya selanjutnya seperti itu. Iya. Oke. Kali ini ada orang Jepang juga ya. Bukan cuma saya aja. Saya juga orang Jepang, tapi ada lagi gitu. Ya. Oke. Ya. Baik. Jadi saya jelaskan tentang lansia di Jepang dulu ya, sedikit gambarannya. Di Jepang ya sekarang mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, mungkin dari berita-berita seperti begitu. Di Jepang itu banyak banget orang lansia, gitu. Banyak banget orang lansia. Ya, jadi mungkin sangat beda sih suasananya. Misalnya teman-teman datang ke mall di Jepang atau datang ke mall di Indonesia, kelihatannya beda sekali sebenarnya. Kalau di Indonesia ya masih muda banget kan orang rame-rame gitu. Tapi di Jepang orang yang lumayan tua-tua banyak gitu. Terus jalannya juga perang-perang gitu ya, mungkin ya. Gitu, karena sudah lansia gitu. Kenapa terjadi seperti begini di Jepang suasananya? Ini ya lumayan, ini angka-angka ya buktinya ya, bukan cuma gambarannya aja. Sebenarnya ada buktinya begitu. Di Jepang ya sekarang 27% ya. Dari total penduduk 27,7% itu usianya 65 atas. Usia 65 atas. Jadi kalau misalnya orang Jepang ada 4, satu orang pasti usianya 65 atas. 65 itu lumayan ya, lumayan tua ya. Dianggap di Indonesia misalnya. Ini lumayan tertarik. Kalau banding sama Indonesia cuma 5% saja, 5,6% saja. Jadi kalau di Indonesia misalnya 20 orang Indonesia ada, barusan ada 65 atas itu usianya. Ya, jauh beda ya, jauh beda. Ini kalau semakin tahun semakin banyak yang lansia gitu. Terus sebelah kanan yang kedua itu angka bukan usia panjang di Jepang, gitu. Orang Jepang. Yang atas perempuan, yang bawah laki-laki. Yang 2020 tahun ini aja, kalau perempuan 87 tahun ya. Ini average ya, rata-rata, bukan maksimal. Rata-rata hidup sepanjang segitu. Gitu. Kalau laki-laki 80. Ini semakin tahun semakin panjang.
Kalau perempuan 2050 udah sampai 90. Ya, panjang ya. Kalau nggak salah, kalau di Indonesia sekitar 71-an gitu deh. 71-an, lumayan beda. Jadi ini pertama sama kedua ini maksudnya, semakin tahun semakin banyak orang lansia gitu. Terus ketiga, ya ini masalah ya sebenarnya ya. Angka kelahiran di orang Jepang baru di dunia. Itu ya kalau tahun 2020 800-an. Ini 40 tahun kemudian ya hampir setengah ya. Jadi semakin tahun semakin sedikit gitu. Semakin tahun semakin sedikit. Ya, terus sebelah kanan ini nomor 4, ini artinya yang banyak yang orang lansia itu bukan cuma di kota besar aja. Di kampung-kampung di daerah-daerah juga banyak orang lansia dan semakin banyak orang lansia. Seperti begitu. Jadi suasana lansia di Jepang itu semakin banyak orang lansia, semakin sedikit orang muda. Gitu. Iya. Ya, Jadi ini seperti sebenarnya masalah besar di Jepang. Oke, seperti piramida terbalik itu ya Fukumura-san ya. Ya, betul. Lebih lansianya itu banyak sekali tapi angka kelahirannya sedikit. Itu Ya, yang betul. terjadi situasinya sekarang di Jepang ya, populasinya Ya, seperti itu. betul. Oke. Ini untuk kalau di Indonesia Begini ya, segitiga ya. Kalau Jepang kebalik. Terbalik. Jadi ini Oke. kelihatan ya beneran kelihatan gitu. Oke, I see. Tadi Fukumura-san ya, Bapak Fukumura juga ada menyebutkan bahwa di Jepang ini yang perlu tenaga perawat lansia itu tidak hanya, yang lansianya sendiri ya, lansianya itu tidak hanya di kota besar saja ya, jumlah lansianya banyak, tidak hanya di kota besar saja, tapi di kota-kota kecil juga banyak lansianya ya, Fukumura-san ya, betul ya? Nah, Betul. coba kita lihat ya, selanjutnya ini ada peta. Nah, ini datanya nih, benar nggak sih gitu ya? Nah, ini ada Jepang ya. betul. Simpel Jepang. Yang paling atas itu Hokkaido ya, namanya Hokkaido yang dingin. Paling bawah itu namanya Kyushu yang hangat. Gitu. Lumayan ini bentuknya. Mungkin teman-teman yang baru pertama lihat ya bentuk ini. Jepang itu seperti begini, yang panjang. Pulau Jepang ya? Ya, Pulau Jepang. Ini kelihatan ya di atas angka yang atas itu jumlah panti lansia. Care home. Terus di bawah jumlah kapasitasnya. Jadi berapa orang lansia bisa masuk gitu. Jadi ini yang Tokyo, yang teman-teman pernah dengar ya, Tokyo, ibu kota Jepang itu ada di Kanto, daerah Kanto. Ini tentu saja kota besar, paling besar. Jadi ya banyak ya jumlah panti lansia juga. Terus sampingnya sebelah kiri ada Kinki. Kalau Osaka, Kyoto, mungkin ada yang pernah dengar, Osaka, Kyoto itu di dalam daerah Kinki. Ya, jadi maksudnya Kanto Kinki itu kota besar lah, kota besar. Iya. Ya, tentu saja banyak. Tapi bukan cuma di situ aja ya. Kyushu juga banyak. Ya, Hokkaido juga lumayan ada banyak gitu. Iya. Jadi dari sini kita lihat ya betul bahwa memang jumlah lansianya ini tidak di kota besar saja, di kota kecil bahkan yang di selatan Jepang saja ya. Kita bisa lihat ini baru jumlah pantinya loh teman-teman ya, bukan jumlah lansia yang sebenarnya gitu ya. Ini jumlah pantinya ada 1997 dan bisa menampung kapasitas pantinya itu sekitar 120.165 orang lansia yang bisa ditampung. Dari sini kita sebenarnya tambahan sedikit. Ini sebenarnya di Jepang itu jenis panti lansia itu banyak banget sebenarnya jenisnya. Terus ini sebenarnya salah satunya. Satunya. Iya, saya baru sampaikan ya. Iya, ini salah satunya. Jadi kapasitas maksimalnya misalnya Kyushu 120.000. Tapi bukan cuma ini aja. Kalau jenis lain masih ada lagi gitu. Oke. Kalau panti lansia gitu, Fukumura-san, kalau ini kan kita ngebahasnya tentang perawat lansia ya, caregiver. Kalau di Indonesia itu caregiver kan biasanya home care ya. Kalau di Jepang itu home care juga atau kerjanya cuma di panti atau di rumah sakit gitu, Fukumura-san? Sebenarnya ya, kalau caregiver orang Jepang ada maksudnya ada jasa atau ada ya jasa ya, service care di rumah. Ada. Tapi di Jepang sebenarnya kebanyakan itu di kayak panti lansia ditempatkan.
Iya, oke. Jadi di fasilitas kesehatan di panti lansia atau di rumah sakit gitu ya. Nah, kalau Hmm. teman-teman sekalian nih yang dari Indonesia mau bekerja sebagai perawat lansia atau caregiver di Jepang, itu nanti mereka di rumah-rumah juga atau enggak, Fukumura-san? Hanya di Hmm. panti saja? Kalau kerja sebagai caregiver, Mm, kalau orang asing ya, orang asing mau kerja orang di asing. Jepang, itu sebenarnya tidak boleh kerja yang datang ke rumah gitu. Jadi biasa Oke. orang asing tuh kalau mau bekerja sebagai caregiver itu di Mm, panti panti. ya. Oke, atau di Panti. rumah sakit ya. Mungkin nanti dari siapa Atau Wataru-san, mungkin kasih tahu bayangan atau panti lansia di Jepang itu seperti apa sih gitu. iya, pekerjaannya juga seperti apa nanti Hmm. selanjutnya ya, narasumber kita selanjutnya. Ya, ya, ya. Oke, baik, terima kasih banyak Fukumura-san. Ini Baik. buat teman-teman yang belum bisa bahasa Jepang ya, jadi sang itu ditaruhnya di belakang nama artinya Mister atau Tuan atau Nona atau Nyonya Oh, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi sebutannya Fukumura-san, jadi jangan kaget gitu, tiba-tiba Kayak kan, kayak mas, kayak mas gitu ya. Mas, Kayak Mbak gitu ya. mbak. Oke, baik, terima kasih banyak. Baik. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Ini tentang caregiver di Jepang sendiri. Nah, ini belum selesai ternyata Fukumura-san. Oh ya? Ya, Oh, iya, iya, iya. Sorry, iya, sorry, sorry. iya. Jadi caregiver di Jepang itu ternyata diperlukan banyak, ya. Betul Iya, tidak ini iya, iya. datanya ini? Jadi karena tadi saya sudah bilang, sudah kasih tahu angka-angkanya ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya di Mm-mm, Jepang tidak cukup caregiver-nya gitu. mm-mm, Tidak. Karena banyak orang lansia, terus sedikit orang yang bisa kerja. Jadi mm-mm, untuk rawat mm-mm, khusus lansia itu mm-mm. perlu lagi sebenarnya, perlu lagi tenaga kerjanya. Oke. Tahun 2021 ini saja 130.000 caregiver tidak cukup gitu. 130.000 ya, bukan 130 orang. Gitu. Oke, oke. Terus ini semakin tahun semakin banyak. Ini berapa kali lipat? Mm-mm. Ya, berapa kali 7 kali lipat kalau di 15 tahun kemudian gitu. Iya, iya, iya. Betul sekali. Jadi memang pekerjaan caregiver ini sekarang berarti lagi hangat-hangatnya ya. Lagi Ya, banyak sekali dicari di Jepang ya. betul, betul, betul. Oke, jadi buat teman-teman sekalian jangan khawatir untuk menjadi caregiver di Jepang. Ini memang posisinya banyak sekali ya. Dan ini kalau dibandingkan jenis pekerjaan lain memang caregiver ini sekarang sedang sangat diperlukan oleh pemerintah Jepang sendiri Ya, ya. darurat juga, darurat juga. Oke, darurat. Baik, 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 saya paham ya. Nah, teman-teman sekalian ya, kalau ada pertanyaan nih kira-kira tadi mendengar penjelasan dari Fukumura-san atau Pak Fukumura, nanti jangan malu-malu untuk klik lagi ketik saja di kolom chat, nanti akan kita bacakan di sesi tanya jawab. Oke, baik. Ini tentang gambaran lansia dan caregiver di Jepang ya. Tadi. Nah, topik selanjutnya ini juga tidak kalah menarik ya. Ini kita akan membahas mengenai pekerjaan perawat lansia atau caregiver sendiri di mata orang Jepang itu seperti apa sih? Ya, ini akan disampaikan oleh Wataru-san. Oke. Hai, Wataru Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. よろしくお願いします。Perkenalkan, nama saya Wataru Toyoda. Saya adalah orang Jepang. Mengajar perawat lansia di Jogja. Senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Mohon Hai. bantuannya. Oke, baik, Wataru Sensei. Ya, kita sebutnya Sensei itu guru ya, karena kan karena memang posisinya sekarang sebagai guru ya. Oke, terima kasih banyak Wataru Sensei. Bahasa Indonesianya lancar ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya nih ya, Wataru Sensei ini akan menjelaskan mengenai pekerjaan caregiver itu seperti apa. Nah, sebelum menjelaskan pekerjaan caregiver seperti apa, Wataru Sensei akan membagikan pengalamannya, ya, pengalamannya sebagai caregiver itu seperti apa di Jepang. Nanti saya akan mentranslatekan sedikit demi sedikit ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Hai, Wataru Sensei, yoroshiku onegaishimasu. はい、よろしくお願いします。私は21歳の時に介護の仕事を始めて10年介護の仕事をしてきました。最後の5年間は施設の管理者を務めていました。介護の国家資格を持っており、今年からインドネシアで介護の仕事を教えています。皆さん、今日はよろしくお願いします。Oke, baik, saya artikan dulu ya teman-teman ya. Jadi Wataru Sensei ini posisinya bekerja di Jepang itu sebagai caregiver mulai pada tahun, sejak umur 21 tahun
ya, dan telah melakukan kegiatan atau setelah bekerja sebagai perawat lansia ini kurang lebih selama 10 tahun. Nah, selama 5 tahun terakhir teman-teman, Wataru Sensei ini menjadi manajer untuk suatu panti lansia, ya. Nah, selain itu Wataru Sensei ini juga memiliki kualifikasi atau sertifikat nasional ya yang diakui oleh pemerintah Jepang sebagai perawat lansia, ya. Dan di Indonesia sendiri Wataru Sensei di Joy Care sendiri itu mengajar keperawatan lansia di Indonesia sejak tahun ini, ya. Jadi ja yoroshiku onegaishimasu, mohon bantuannya semuanya. Seperti itu ya tadi kira-kira artiannya. Baik. Hai. まず、介護とは何か。介護とは病気や年を取って体の弱った人の生活をサポートすることです。着替え、食事、歯磨き、トイレ、お風呂、運動、心のケア、すべてのサポートをするのが介護です。Oke, jadi pekerjaan kaigo ya, pertama-tama apakah pengasuh lansia itu, apakah caregiver itu ya. Jadi caregiver di Jepang itu sendiri adalah untuk menunjang kehidupan dari orang-orang tua ya yang ada di Jepang yang sudah lemah dan tidak bisa beraktivitas dengan normal ya. Mulai dari memberikan dukungan seperti menggantikan pakaian, memberikan makan, menyikat gigi ya atau membantu ke toilet, membantu mandi atau bersama-sama olahraga bersama ya sampai dengan keperawatannya mentalnya dari lansia-lansia itu sendiri. 私は介護現場でさまざまな高齢者を見てきました。一番多かったのは認知症の高齢者です。認知症の症状は様々です。 Oh, oke, ini menarik sekali ya. Jadi selama Wataru Sensei ini bekerja sebagai perawat lansia, kebanyakan ya yang dirawat itu adalah orang-orang yang sehat ya, yang semangat gitu ya, masih semangat apa ya, jiwa muda, gimana sih bilangnya ya, gengki itu sehat semangat gitu ya. Dan yang paling umum ya teman-teman sekalian, orang yang lanjut usia itu kebanyakan mereka itu bermasalahnya di penyakit demensia. Ya, demensianya juga gejalanya bermacam-macam. Yang teman-teman sekalian kalau ada yang nggak tahu demensia ya, jadi demensia tuh udah pikun lah, anggapannya pikun parah seperti itu ya. Oke, baik. Hai. 記憶がなくなってしまったり、幻覚を見たり、幻聴を聞いたり、気持ちをコントロールできずに性格が変わってしまったり、歩くことができなくなったり、認知症ケアはとても難しいですが、私は認知症ケアにとても興味を持ち、たくさんの研修に参加したり、ご利用者や先輩から現場でいろんなことを学びました。 Oh, oke, baik. Jadi tadi kan kita menceritakan mengenai demensia ya. Jadi memang lansia di Jepang itu banyak yang kena demensia. Demensianya itu mulai dari kehilangan ingatan ya, lalu melihat halusinasi-halusinasi, mendengarkan sesuatu halusinasi ya. Terus ada juga yang tiba-tiba mengubah kepribadiannya ya. Ada kepribadiannya berubah gara-gara sudah hilang. Dia dulu masa mudanya seperti apa, jati dirinya itu seperti apa, seperti itu ya. Tidak bisa mengendalikan perasaan sendiri dan juga karena tidak bisa macam-macam itu menjadi tidak bisa berjalan, itu juga ada. Nah, selain itu ya untuk keperawatan demensia atau pikun parah itu juga sebenarnya sulit ya kata Wataru Sensei ya. Tetapi Wataru Sensei sendiri itu sangat tertarik dengan keperawatan demensia ini ya. Wataru Sensei sendiri ini sudah pernah mengikuti banyak pelatihan ya dan juga belajar berbagai hal dari senior-senior yang ada di lapangan seperti itu. Jadi Wataru Sensei ini sangat tertarik dengan keperawatan lansia terutama di bagian demensia. またただの現場職員から、生活相談員、管理者になり、本人だけではなく高齢者のケアプランを作るケアマネージャー、家族、医療機関や役所、他の介護サービス施設などたくさんの人と交流することができました。 Oke, baik. Menarik sekali ya. Selama 10 tahun bekerja sebagai caregiver sendiri ya, Wataru Sensei ini berinteraksi dengan banyak orang. Juga sudah pernah menjadi manajer caregiver sendiri ya. Terus juga berinteraksi dengan keluarga, dengan institusi medis, terus dengan kantor pemerintahan juga sudah pernah berinteraksi lah ya. Lalu juga berinteraksi dengan panti lansia lainnya ya. Lalu Wataru Sensei ini juga pernah menjadi konselor kehidupan, dan konselor kehidupan itu gimana ya? Maksudnya memplanningkan tentang kehidupan, bagaimana sih layaknya kehidupan lansia ini supaya bagus, supaya bahagia, anggapannya seperti itu.
ya. Jadi memikirkan tidak hanya keberlangsungan lansia itu keberlangsungan perusahaan itu seperti apa, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari lansia ini bagaimana supaya bisa hidup dengan layak di panti lansia yang Wataru Sensei dulu pernah pegang. Seperti itu kira-kira. そうですね。私は現場職員の頃は、ご利用者と家族と自分の介護施設のことだけ考えていました。でも生活相談員や管理者として外へ出るようになって、多方面からさまざまな人が関わり、地域が一体となり、ご利用者をサポートしていくという介護環境の構造を身をもって体感することができました。 Oke, ini bahasanya agak sulit ya teman-teman ya. Jadi sewaktu awalnya menjadi perawat lansia, jadi caregiver itu memang awalnya hanya memikirkan mengenai lansianya itu saja atau keluarga lansianya itu saja ya, atau panti jompo tempat bekerjanya itu saja. Tetapi ya setelah bekerja sebagai konselor dan manajer di dalam panti lansia itu, Wataru Sensei jadi terlibat dari berbagai bidang atau aspek ya, termasuk juga berkomunikasi dengan komunitas-komunitas itu seperti itu. Nah, jadi Wataru Sensei ini pemikirannya menjadi lebih luas setelah menjadi manajer, tidak hanya memikirkan tentang bagaimana lingkup dalamnya, tetapi kepada orang luarnya juga menjadi berpikir lebih bagus lagi seperti itu ya. そうですね。関わる人や環境が広がることで、考えや方法も大きく変わります。 Oke, jadiはいすみません。Oke. はい、仕事を始めたときは目の前のことだけでも大変だと思います。でも慣れてきたら全体を見る大きな視野で高齢者介護をしてください。 Oke, jadi pada awalnya kalau bekerja sebagai perawat lansia atau caregiver itu memang agak susah ya, sulit untuk melakukan sebelum memulai pekerjaan itu. Tetapi kalau sudah terbiasa dengan pekerjaan caregiver, itu pandangan kita juga semakin terbuka ya, menganggap pekerjaan caregiver itu juga tidak terlalu berat ya, karena sudah bisa beradaptasi dengan baik seperti itu. 一人のご利用者の後ろには家族がいて、その後ろにはご利用者と家族を支えるたくさんの人がいます。介護というものは介護を受ける人も介護をする人も関わるみんなを幸せにすることができます。私は日本での介護経験を通してもっとたくさんの人が介護に関わってほしいなと思うようになりました。 Oke, jadi kalau ya kita bekerja sebagai caregiver itu tidak berkaitan dengan lansianya saja, kita berkaitan dengan keluarganya juga ya, dan juga orang-orang yang di belakang keluarga itu pendukung dari lansianya itu sendiri kan juga banyak seperti itu. Nah, dalam keperawatan lansia ini sendiri ya, Wataru Sensei ini bisa mencakup banyak orang dan bisa membuat itu mereka bahagia, anggapannya seperti itu. Oke, melalui pengalaman Wataru Sensei sebagai perawat lansia di Jepang, Wataru Sensei ingin lebih banyak orang terlibat dalam pekerjaan caregiver sendiri. Itu harapannya dari beliau. この話を聞いてくださるみんなに感謝します。介護はライフワークにできる素晴らしいものだと思っています。ぜひ私たちと一緒に日本の介護を学び、日本へ行き、大きな経験をしてほしいと思っています。 Hai, baik. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan cerita dari Wataru Sensei tadi ya. Wataru Sensei berpikir bahwa keperawatan lansia atau perawat lansia ini adalah suatu pekerjaan yang luar biasa untuk dilakukan di dalam kehidupan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, mari belajar tentang caregiver di Jepang ya. Itu bersama dengan Joycare lalu pergi ke Jepang dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Baik, kira-kira begitu tadi ya dari Wataru Sensei, intinya bahwa keperawatan lansia itu seperti itu, ada tidak hanya berpikir mengenai lansianya saja, tapi lingkungannya juga seperti itu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, mari menjadi caregiver, anggapannya seperti itu ya. Oke, baik. Hai, nah oh iya teman-teman sekalian, sebenarnya ini ada halaman yang tidak sempat terbagi ya. Nah ini tadi adalah gambaran tentang tempat kerjanya Wataru Sensei dulu ya. Ah, ini ada Wataru Sensei juga ya. Nih, yang ini ya. Betul ya? Hai Wataru Sensei di sini. Oke, baik. Nah, kalau melihat begini kan ya orang-orang tuanya juga senyum, bahagia. Kita juga yang merawat lansia-lansianya juga merasa bahagia seperti itu. Oke, hai Wataru Sensei, arigatou gozaimashita. Terima kasih banyak. Selanjutnya, terima kasih banyak. nah masuklah kita ke topik yang ketiga teman-teman sekalian. Topik yang ketiga ini adalah pekerjaan caregiver di Jepang di mata
orang Indonesia yang akan disampaikan oleh Miss Novitasari. Oke. Baik, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Cisang. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Novita. Di Joycare saya bekerja sebagai pengajar caregiver atau kaigo, juga bahasa Jepang. Kemudian saya pernah bekerja selama 2 tahun di Jepang sebagai caregiver, tepatnya itu di prefektur Okayama. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan atau bercerita sedikit nih sama teman-teman gimana sih prosesnya saya dari awal sampai bisa bekerja sebagai caregiver di Jepang. Baik, nah saya berangkat ke Jepang itu sekitar bulan Juli tahun 2013. Saya bekerja sebagai caregiver menggunakan visa Tokute Katsudo. Jadi bukan Tokute Gino ya teman-teman, tapi Tokute Katsudo. Atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah visa aktivitas khusus. Karena saat itu untuk bekerja sebagai caregiver memang baru bisa menggunakan visa tersebut. Nah, saya mengikuti program seleksi dari program EPA namanya, atau program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, yang namanya program pemerintah itu biasanya identik dengan susah ya, susah dan juga ribet gitu, seperti itu. Nah, untuk program ini juga sama, misalnya seperti kita mau ngikutin seleksi CPNS, itu kan susah ya. Nah, program ini juga sama, walaupun biayanya mungkin bisa dikatakan hampir gratis. Kenapa saya bilang hampir gratis? Karena kita masih harus mengeluarkan duit untuk misalnya medical check up, kemudian untuk tes keperawatan, dan juga psikologinya, juga paspor gitu. Tapi biaya yang hampir gratis itu juga yang membuat seleksinya menjadi sulit. Karena dari seluruh Indonesia itu banyak yang mendaftar. Nah, untuk program ini itu dalam 1 tahun hanya sekali nih teman-teman. Dan dari seluruh Indonesia bisa mencapai 1.000 orang pendaftarnya dalam 1 kali seleksi. Sedangkan yang diambil kuotanya itu hanya 300 orang saja. Jadi mau nggak mau akan ada sekitar 700 orang atau lebih dari setengahnya yang bakal gugur. Kemudian saat itu kan belum ada program swasta ya. Waktu itu benar-benar nggak ada program swasta. Jadi kalau misalnya kita gugur, itu kita harus menunggu tahun berikutnya gitu. Jadi patah hatinya itu lama banget gitu ya. Udah sedih tapi nggak bisa coba bulan depannya. Nggak seperti sekarang. Kita harus nunggu 1 tahun kemudian. Itu juga kalau lolos. Kalau nggak lolos lagi nunggu tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi benar-benar seleksinya susah. Kemudian untuk pendaftarannya saja itu bisa mencapai 4 bulan. Dikasih waktu 4 bulan, kenapa? Karena memang dokumen yang harus kita submit itu banyak sekali dan ribet gitu. Nah, jadi udah pendaftarannya susah, seleksinya susah, susahnya itu double-double gitu susah. Nah, sekarang Minasang enak nih kalau sekarang udah ada program swasta misalnya dari Joycare. Itu kan seleksinya nggak harus 1 tahun sekali ya, bisa setiap bulan gitu. Jadi kesempatannya emang gede banget gitu. Nah, akhirnya saya lulus. Kebetulan alhamdulillah banget ya 1 kali seleksi saya lulus. Kemudian saya pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan di Indonesia. Kemudian berangkat ke Jepang. Tadi saya sudah dijelaskan sekitar bulan Juli ya tahun 2013. Kemudian lanjut pelatihan selama 6 bulan lagi di sana. Jadi totalnya 1 tahun. Kemudian saya bekerja sekitar 2 tahun. Nah, mungkin teman-teman juga mikir kalau kerja sebagai caregiver, kerja di luar negeri itu berat. Ya itu memang benar, karena juga jauh dari keluarga ya. Tapi, walaupun berat, yang senang-senangnya juga banyak loh. Nah, apa aja nih yang senang-senangnya? Yang pertama, kita tahu ya kalau Jepang itu negara yang maju. Sedangkan negara kita tuh masih negara berkembang ya. Negara yang maju, teknologinya canggih, transportasinya canggih, tempat wisatanya juga banyak banget. Dan bagus-bagus, indah-indah, kotanya bersih, bahkan selokannya aja tuh indah gitu, saking bersihnya. Mungkin kita, danau tempat wisata aja yang masih banyak sampah bertebaran gitu, padahal udah tempat wisata loh. Sedangkan di Jepang selokannya aja itu bersih banget, sampai misalnya ada ikan Ya, kelihatan ada bersih ikannya banget. itu ya, Novita Sensei ya. Iya. Jadi di situ saya takjub banget, ya ampun sebersih ini gitu.
Jadi menurut saya untuk kehidupan di Jepang tuh sangat mudah gitu. Selain tadi teknologi canggih, bersih, dan aman. Kenapa saya bilang aman? Karena orang-orang Jepang ini tuh benar-benar mematuhi peraturan. Jadi tindak kriminalnya sangat di bawah Indonesia. Tanpa bermaksud membanding-bandingkan ya. Terus hal yang menyenangkan lagi, apa ya, nah orang Jepang ini juga tidak memperlakukan kita semena-mena ya. Mereka menerima kita sangat baik walaupun kita orang luar negeri. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita diasingkan, misalnya dikucilkan atau dibeda-bedakan gara-gara kita bukan orang Jepang, itu nggak ada sama sekali. Malahan mereka kayak apa ya, lebih ramah. Mungkin mereka kasihan ya jauh dari keluarga gitu, masih muda-muda lagi. Dulu saya umurnya masih 20-an lah, jadi masih muda-muda, tapi udah harus jauh dari keluarga. Jadi mereka simpati ke kita, malah jadi baik-baik seperti itu. Dulu saya bekerjanya itu kan di daerah pedesaan ya. Itu sering sekali tetangga-tetangga suka nganterin makanan atau sayur-sayuran hasil dari tanam mereka gitu ya. Mungkin tadi kasihan nih jauh dari orang tua, jadi mereka kasih perhatian lebih juga ke kita. Di tempat kerja juga kayak gitu teman-teman. Atasan juga baik sama kita. Mungkin dia merasa punya tanggung jawab lebih ya. Malah kelihatannya tuh mereka lebih perhatian ke staf Indonesia daripada ke staf Jepangnya sendiri gitu. Mungkin ya nggak ada orang tuanya, saya di sini sebagai orang tua mereka juga mungkin ya. Teman-teman staf Jepangnya juga memperlakukan kita baik, walaupun kita awalnya pasti nggak bisa ya, semua namanya yang baru itu pasti awalnya kita nggak bisa, tapi mereka mau mau ngertiin dan ngajarin kita. Dan lansianya juga, lansianya baik-baik, mereka malah seneng bilang kita tuh kawaii gitu. Kawaii itu kalau bahasa Indonesia lucu ya, mungkin mereka lihat bentuk fisik kita juga berbeda gitu. Terus pembawaan cara bicara kita kan logatnya pasti beda ya. Jadi mungkin mereka nganggapnya lucu nih orang Indonesia gitu. Jadi mereka tuh sering bilang kita lucu, sering nanya-nanya. Itu juga salah satu nilai plus sebagai kita sebagai orang luar negeri, karena kan ketika kita bekerja sebagai caregiver itu kita bakal hampir dikatakan seharian itu komunikasi sama lansia. Nah, karena kita orang luar negeri, banyak topik yang bisa kita bicarakan saat bekerja. Misalnya, kita bisa nanya, budaya Jepang tuh bagaimana sih perbedaan, misalnya perbedaan yukata sama kimono apa ya? Mereka bakal sangat senang ditanya seperti itu. Dan saat mereka menjelaskan pun mereka pasti antusias karena merasa, aku sedang menjelaskan yang aku tahu nih, namanya kakek nenek kan kesepian ya, jauh dari keluarga juga. Gitu. Atau sebaliknya kita yang bisa menjelaskan misalnya kebudayaan Indonesia seperti apa. Jadi menyenangkan sih menurut saya bekerja sebagai caregiver di luar negeri. Kemudian kesenangan lainnya mungkin selain kesenangan ini juga keuntungan ya, keuntungan bagi kita. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa etos kerja orang Jepang atau cara kerja orang Jepang tuh bagus banget ya, itu nggak usah diraguin lagi. Misalnya mereka taat peraturan, on time, kerjanya cekatan, cepet gitu. Jadi nggak ada yang lagi kerja tuh sempet-sempetin ngobrol-ngobrolan atau main HP tuh enggak. Mereka benar-benar bisa bekerja secara profesional gitu. Nah, dengan setiap hari kita bekerja dengan mereka, itu tanpa disadari sebenarnya nular ke kita gitu. Tanpa kita, ya memang kita harus berusaha untuk mengikuti, tapi tanpa usaha itu pun sebenarnya mau nggak mau nular ke kita gitu. Jadi itu juga untuk bekal kita setelah pulang ke Indonesia, cara kita bekerja itu bisa lebih baik lagi gitu. Terus yang terakhir, karena kita bekerja di Jepang, otomatis kita bakal bisa bahasa Jepang. Apalagi kalau bidangnya itu caregiver, ini salah satu nilai plus menurut saya dibandingkan bidang lain, misalnya manufaktur atau pengolahan bahan makan, di mana mereka bekerjanya itu kepada benda mati, misalnya mesin atau buah-buahan, seperti itu ya. Kalau kita kan caregiver bekerjanya itu dengan manusia, dengan lansia, otomatis mau nggak mau setiap hari kita harus melakukan percakapan dalam bahasa Jepang. Kan nggak mungkin bahasa Indonesia, karena mereka nggak paham. Atau bahasa isyarat kan nggak mungkin ya. Jadi terlatih, setiap harinya terlatih, sehingga skill kita cepat up-nya, skill up-nya. Nah itu, bahasa Jepang itu tuh bisa buat bekal kita setelah pulang ke Indonesia nanti. Sekarang di Indonesia udah banyak sekali perusahaan Jepang, teman-teman. Kita, walaupun background pendidikan perawat, kita setelah pulang ke Indonesia nggak harus jadi perawat lagi. Kalau mau jadi perawat lagi boleh. Kalaupun enggak, misalnya mau jadi penerjemah, atau bekerja di perusahaan Jepang pun bisa. Gitu. Jadi enaknya bekerja di Jepang tuh,
benefit atau keuntungan yang kita dapat tuh nggak cuman saat kontrak kita di Jepang aja, nggak semata-mata tentang gaji, tapi seperti seolah-olah tuh itu investasi kita nih, investasi kita skill up, etos kerja kita perbaiki, kepercayaan diri kita juga semakin meningkat. Akhirnya setelah pulang ke Indonesia, kita juga lebih pede dan lebih mampu untuk bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, waktu itu di fasilitasnya sendiri, di pantinya sendiri, Novita-san, itu ada orang asing lainnya nggak sih? Oh iya, kebetulan kalau di panti lansia tempat saya bekerja, waktu itu mereka hanya baru menerima dari orang Indonesia saja. Tapi tetangga gitu ya, panti lainnya juga sudah menerima dari Vietnam gitu. Cuman kalau di tempat saya waktu itu memang baru orang Indonesia karena mereka katanya senang sekali dengan orang-orang Indonesia yang murah senyum, ramah, dan bisa diatur gitu. Ini saya lihat ada yang pakai hijab ya, Novita-san ya. Ini berarti Iya. nggak apa-apa ya pakai hijab ya selama kerja ya? Selama kerja di tempat saya itu boleh, diperbolehkan. Yang penting tidak mengganggu saat bekerja. Nah, kalau yang di foto ini itu kebetulan sedang pelatihan bahasa Jepang. Jadi difasilitasi misalnya dalam 3 bulan sekali, itu dari program EPA, dari berbagai kota dikumpulin dan kita ada program belajar bareng gitu. Ini di foto ini kita sedang belajar bareng. Tapi saat bekerja di pantinya juga boleh sih pakai hijab. Bahkan disediakan tempat khusus untuk kita sholat gitu, bagi yang muslim. Oke, baik, menarik sekali ya, Novita-san ya ceritanya ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian juga jangan khawatir kalau misalnya yang berhijab itu boleh sekali untuk bekerja di Jepang. Terutama kalau misalnya pergi ke Jepangnya melalui Joycare ya, bisa sekali ya karena memang perusahaan yang bekerja sama dengan Joycare sendiri itu sudah tahu bahwa orang Indonesia kebanyakan adalah muslim seperti itu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya oke, sebentar ya. Oke, nah buat teman-teman yang ada pertanyaannya bisa diajukan di tombol chat dulu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini selingan aja ya teman-teman, cuman mengingatkan kembali bahwa Joycare hari ini ada giveaway buat teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman sekalian ingin mendapatkan pulsa atau GoPay atau OVO senilai Rp25.000, lakukan cara-cara berikut ini ya. 1, follow Instagram kita di @joycare.indonesia. Yang kedua, posting mengenai acara webinar Joycare ya yang ada di layar kiri itu ya posternya ya di Instagram story masing-masing dan jangan lupa tag Instagramnya IG-nya Joycare di @joycare.indonesia. Lalu jangan lupa juga spam like ya postingan dari Joycare. Lalu tag teman kalian ya. Jangan lupa panggil-panggil temannya. Lalu kalau nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah dilaksanakan, silahkan konfirmasi ke Joycare melalui WhatsApp atau direct message di Instagram. Untuk posternya sendiri tadi sudah ada saya posting ya ke dalam chat, nanti akan saya kirimkan sekali lagi di sesi tanya jawab. Oke, baik. Ini kira-kira intermezzo aja ya, selingan aja ya, supaya nggak bosen. Oke, baik. Kita sudah mendengar tadi gimana gambaran lansia di Jepang ya. Bagaimana keperawatan lansia atau bukan keperawatan lansia. Bagaimana caregiver ya, perawat lansia di Jepang menurut orang Jepang dan bagaimana menurut orang Indonesia sendiri. Saya lihat sudah banyak yang tertarik ya bertanya-tanya macam-macam ya. Tapi sabar dulu, tahan dulu ya. Kita belum sampai di tahap itu. Oke. Selanjutnya ya. Nah, agenda selanjutnya adalah panel diskusi, teman-teman. Di sini lebih saya akan menanyakan pertanyaan, ini akan dijawab oleh ketiga narasumber kita hari ini ya, bisa salah satunya atau keduanya atau ketiganya juga tidak masalah ya. Oke, baik. Langsung saja masuk ke dalam panel diskusi ya. Ini saya mewakili pertanyaan teman-teman sekalian ya, yang mungkin hari ini masih malu-malu bertanya, tapi penasaran ya. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu ya. Nah, ini mungkin kepada Novita Sang dulu ya, sebagai orang Indonesia ya. Nah, Novita Sang, kenapa sih tertarik? Nah, mengapa tertarik untuk menjadi caregiver di Jepang? Oke, baik. Sebenarnya sih di saat saya mendaftar sebagai caregiver ya, di situ di zaman itu tuh pekerjaan caregiver masih sangat apa ya, belum booming gitu istilahnya. Bener-bener saya sendiri nggak paham caregiver itu apa sih gitu. Malah baru tahu ternyata ada ya pekerjaan caregiver. Selama ini saya pikir mungkin hanya adanya ya perawat atau dokter gitu untuk yang bagian medis. Nah, lalu kenapa saya tertarik untuk menjadi caregiver di Jepang? Yang pertama, sebenarnya walaupun saya dari jurusan keperawatan, jadi saya itu lulusan S1 keperawatan dari salah satu universitas di Bandung. Tapi passion saya sebenarnya
bukan di perawat gitu. Jadi saya takut yang namanya nyuntik, infus, lihat darah, apalagi sampai operasi itu saya nggak berani gitu, takut. Nah, setelah lulus saya bingung nih, aduh kalau saya kerja sebagai perawat, setiap hari saya ketakutan, nanti kalau disuruh nyuntik nggak mungkin saya kabur terus supaya nggak disuruh kan, nggak mungkin. Jadi saya mikir gimana caranya supaya saya bisa kerja tapi ijazah keperawatan saya tetap bisa kepake, karena kan untuk kuliah 4 tahun keperawatan tuh biayanya nggak murah, dibanding jurusan lain, itu mirip-mirip sama dokter ya, karena ada praktek-prakteknya itu jurusan keperawatan mahal. Mungkin teman-teman yang perawat juga paham ya gimana mahalnya uang yang udah kita invest gitu, buat jadi seorang perawat. Saya juga nggak mau ngecewain orang tua. Gimana, akhirnya saya dapat informasi dari senpai atau senior saya dulu, dia, sudah lolos program EPA tadi, program EPA ke Jepang. Dia bilang ini pekerjaannya membutuhkan ijazah perawat, tetapi tidak bekerja sebagai perawat, melainkan, caregiver atau bisa diartikan perawat lansia. Kita hanya mengurus, atau menangani keperawatan dasar, kebutuhan dasar perawat lansia aja, seperti misalnya ganti popok, menemani jalan-jalan, kasih makan, bantu mandi. Tapi untuk tindakan medis seperti menyuntik yang saya takut tadi itu kamu nggak perlu melakukan. Wah, saya tertarik nih kayak, wah ini kesempatan baik banget buat saya gitu. Saya bisa tetap dengan bangga menggunakan ijazah keperawatan saya, bekerja di luar negeri lagi. Dulu untuk bisa bekerja di luar negeri itu kayak impian banget lah, masih jauh nggak mungkin gitu, kayaknya nggak mungkin. Tapi waktu itu karena dengan program itu akhirnya saya bisa bekerja sebagai caregiver, menggunakan ijazah keperawatan, bekerja di luar negeri lagi. Seperti itu, Ichi-san. Oke, baik. Jadi bangga juga ya. Tidak Bangga. sia-sia ilmunya keperawatannya ya. Iya dong. Oke, baik. Selanjutnya nih, pertanyaannya masih untuk Novita Sang lagi ya. Oh iya. Iya, nah ini. Apakah ada kesulitan saat pertama kali bekerja di Jepang? Apakah ada culture shock seperti itu? Iya, kesulitan pastinya ada ya. Yang pertama, bukan yang pertama sih, kesulitan yang paling saya rasakan tuh adalah bahasa. Ya karena ya kita orang Indonesia, bekerja di Jepang harus menggunakan bahasa Jepang. Dan saya itu dibekali di Indonesia hanya 6 bulan, itu belajar buku Minna no Nihongo sampai bab 25. Ya mungkin, dan saat itu kita tidak perlu ikut seleksi ujian kemampuan bahasa Jepang. Jadi saat itu saya belum tahu sebenarnya kemampuan bahasa Jepang saya itu sudah di level mana, tidak tahu. Yang jelas saya baru belajar 6 bulan, kemudian saya harus ke Jepang, berkomunikasi dengan orang Jepang, gitu. Orangnya aja udah asing bagi saya, gitu kan, terus harus pakai bahasa Jepang lagi, dan belum lancar, jadi itu sulit awal-awalnya ya menurut saya. Tapi karena sering tadi, seperti yang saya bilang, sering percakapan dengan lansia, dengan orang-orang sekitar, akhirnya terbiasa. Kemudian untuk culture shock tentunya pasti ada ya, karena seperti yang kita tahu kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Jepang itu beda banget, gitu. Baik itu, selain itu iklimnya juga beda ya. Di Indonesia tuh nggak ada yang namanya musim salju, musim gugur gitu-gitu nggak ada. 1 tahun penuh tuh hangat gitu, panas. Ya, Nah, saljunya cuma di kulkas ya? iya, cuma di kulkas aja. Kalau mau lihat salju tinggal main ke kulkas gitu ya. Nah, di Jepang itu pas pertama kali musim salju itu tangan saya sampai luka-luka berdarah gitu. Padahal udah pakai sarung tangan, double-double gitu, tapi tetap aja sampai yang perih-perih luka. Karena memang kebetulan saya orangnya nggak kuat dingin sih. Itu culture shock-nya. Terus makanan juga, saya sukanya tuh makanan tuh yang rasanya kuat, misalnya kayak rendang Padang yang rasa santannya kerasa banget gitu, pedesnya kerasa, asinnya gitu. Kalau rasanya makanan Jepang kan soft ya, hambar gitu. Jadi nggak masuk ke lidah saya gitu. Jadi nafsu makan berkurang. Tapi bisa disiasati kok, tenang. Yang penting kita bisa masak sendiri. Sekarang di Jepang juga udah banyak sekali toko-toko online Indonesia. Jadi kita bisa beli bumbu-bumbu Jepang, kita bisa masak sendiri. Jadi masalah makanan sih aman seperti itu. Atau mungkin tips ya Novita Sensei ya, bawa itu ya Indomie Oh atau iya, iya. Royco dari Betul, atau Indonesia. abon. Iya. Oke, selain murah juga ya. Bisa hemat. Oke, Kalau baik. kalau beli di Jepang mahal kan kalau Indomie. Mas, Oh iya, 10 kali mahal. lipat. 13.000, 15.000 ya. Di sini cuma 2.500, mahal sekali. Iya. Sambalnya juga nggak ada katanya. Oh iya. Susah ya teman-teman ya. Oh ya, ini saya juga berbagi pengalaman sedikit ya sewaktu saya di Jepang. Amit.
Maaf ya. Jadi berbagi pengalaman juga teman-teman, memang culture shock itu ada sekali. Benar, makanan juga akan lebih baik kalau disiapkan dari Indonesia kalau memang teman-teman, apalagi muslim kan, nggak bisa makan sembarangan kayak gitu. Contohnya kayak kecap atau Indomie itu nggak apa-apa dibawa kayak gitu ya. Tapi di Jepang juga ya saya teman-teman, saya amazed juga sebenarnya kayak luar biasa juga di Jepang ini sekarang sudah mulai banyak restoran-restoran yang bukan restoran saja ya, supermarket itu yang muslim friendly, yang menjual makanan-makanan yang sudah halal gitu. Ada benar-benar ada logo halalnya itu diimpor dari luar negeri. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin masih ragu-ragu untuk bekerja ke Jepang karena makanannya jangan khawatir. Karena di Jepang juga sudah mulai banyak supermarket. Kalau sambal tadi ya benar kata Fukumura-san ya. Sambal itu ada sebenarnya ya. Tapi dari Thailand, dari Vietnam tuh kurang pedes, kurang nampol ya. lebih kuat itu yang dari Indonesia ya. Saya cuma sekali menemukan di Jepang sambal merek Indonesia, sambal Blibis. Itu pun harganya tahu berapa? 80.000. Mahal sekali, 80.000 rupiah ya. Jadi itu saja kira-kira saya sisipi lah sedikit lah intermezzo lah ya, tips-tips kalau buat teman-teman yang mau bekerja di Jepang supaya nggak kaget gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya masih ke Novita Sensei, ya, masih ke Novita Sang ini ya. Apa sih perbedaannya perawat lansia di Indonesia sama perawat lansia di Jepang? Baik, perbedaannya apa ya? Kalau perawat lansia di Indonesia itu mungkin jadi untuk standar peran seorang perawat lansia di Indonesia itu belum ada standar khususnya atau jadi belum ada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan perawat lansia itu seperti apa sih standarnya, harus melakukan apa-apa itu belum. Itu paling standarnya hanya ditentukan oleh penyalur, instansi atau perusahaan yang menyalurkan si perawat lansia ini. Misalnya kita menjadi perawat lansia dengan mengikuti training dari perusahaan A. Ya mungkin kita akan mengikuti peraturan perawat A bahwa dari perusahaan A bahwa perawat lansia itu tugasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bahkan ada yang memperbolehkan perawat lansia pun sampai melakukan tindakan medis seperti misalnya pasang NGT, selang yang untuk makan itu ya, atau infus mungkin ada yang memperbolehkan. Tapi di perusahaan lainnya mungkin tidak boleh. Jadi standar jelasnya itu resminya belum jelas kalau di Indonesia. Karena mungkin belum dijadikan sebagai profesi resmi seperti misalnya accounting atau perawat, dokter ya. Nah, kalau di Jepang itu perawat lansia atau kaigoshi atau caregiver itu sudah benar-benar perawat profesional seperti itu. Dan mereka pun ada sekolah khusus untuk jurusan caregiver itu sudah ada di Jepang. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya, masih menyatu dengan perawat. Lalu ada cabangnya keperawatan lansia. Jurusan caregiver di Indonesia itu belum ada. Kalau di Jepang sudah ada. Bahkan ujian negaranya pun sudah ada untuk mendapatkan lisensi. Jadi benar-benar sudah profesi yang diakui banget dan profesional banget gitu. Dan di Jepang untuk perawat lansia itu sudah dipastikan, sudah ada standarnya, peraturannya bahwa tidak boleh melakukan tindakan medis karena itu bukan perannya perawat lansia tetapi perawat medis atau nurse atau kangoshi kalau dalam bahasa Jepangnya. Dan lisensi antara kangoshi dengan kaigoshi atau caregiver dengan perawat itu beda kalau di Jepang. Seperti itu sih, Ichi-san. Oke, jadi itu tadi yang lisensi yang dipunya sama Wataru Sensei tadi ya? Gitu Iya, ya? lisensi Hai, kaigoshi. oke. Jadi keren sekali ya, udah profesional sekali ya Wataru Sensei ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Wataru Sensei ya. Lansia di Jepang itu seperti apa sih ya? Lalu apa yang harus diperhatikan pada saat merawat lansia-lansia itu sendiri? Hai, do desu ka Wataru Sensei? そうですね、日本の高齢者、基本的にはとても、優しくて面白い高齢者の人が多いです。Oke, banyak lansia-lansia yang menarik ya. ただ、私は介護の仕事をするまで、介護の仕事をするまで元気な高齢者としか会ったことがありませんでした。Oke. はい。 Jadi lansia-lansia di Jepang yang ditemui oleh Wataru Sensei itu adalah lansia-lansia yang sehat-sehat gitu ya. そうでも介護の仕事を始めて、一人でご飯が食べられないとか、一人でトイレに行けない、お風呂に入ることとかできない、そういう高齢者の人がたくさんいることを知りました。はい。Oke, jadi baru tahu setelah menjadi
perawat lansia, jadi caregiver di Jepang itu baru tahu. Karena dulu itu kan image-nya bahwa orang-orang Jepang itu sehat-sehat, tapi ternyata pas sudah jadi perawat lansia itu baru tahu kalau ternyata ada yang nggak bisa makan sendiri, ada yang nggak bisa apa namanya tuh pergi ke toilet sendiri seperti itu sehingga perlu bantuan. ね。で、はい。介護を受けて生活している高齢者 Mm. の人には、遠慮したり、自分の気持ちを言わなかったり、とてもネガティブな気持ちになっている高齢者の人もたくさんいました。 Oke, jadi ada juga banyak lansia-lansia itu yang menjadi pemikirannya negatif ya. Kenapa? Karena dia takut mengganggu orang-orang sekitarnya karena tidak bisa berbuat apa-apa ya. Juga tidak bisa mengucapkan itu isi hatinya sendiri gitu ya. Jadi orangnya jadi apa murung mungkin gitu ya. Jadi berpikirannya negatif seperti itu. Hai. で、まあ、その中に私ですよ、そういう気持ちから、介護拒否につながることが多いです。 Lansia itu yang menolak ya untuk dirawat ya. Dia berpikir dia oke saya baik-baik saja gitu. Saya tidak mau dirawat, itu juga ada banyak yang seperti itu. Tapi teman-teman sekalian itu jangan berkecil hati kalau ditolak seperti itu ya. Karena namanya juga orang tua ya, berkembali seperti anak-anak gitu ya. Nah, jangan terlalu berfokus kepada penolakan-penolakan tadi. Ini jadi apa yang harus diperhatikan pada saat menjadi perawat lansia di Jepang, itu teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya ada penolakan-penolakan seperti itu. ちょっとここからケアのポイントですね。 Jadi dari sini Wataru Sensei akan menjelaskan poin yang kita harus care ya, cara meng-care, cara peduli dengan lansia-lansia di Jepang itu seperti apa. もう本当シンプルで簡単なことです。はい、介護拒否をする人ですね、介護拒否をする高齢者に対する、ケアというのはとても難しいんですが、まず、ゆっくりその人の話を聞くというところです。ここから始めます。で、急がなくても焦らなくても大丈夫です。問題ありません。嫌がる相手に無理をしない、ゆっくり時間をかけて、関係性を作るですね。これがケアにおいてのポイントです。 Oke. Jadi kalau poin dari care, bagaimana cara kita menjaga atau care itu apa ya? Merawat ya, merawat atau care suruh peduli terhadap si lansia-lansia itu, nanti pokoknya apapun yang dikatakan dia tolong dengarkan dengan perlahan gitu ya. Tidak perlu terburu-buru ya. Jangan berlebihan juga kepada orang yang tidak kita sukai, anggapnya seperti luangkan waktu untuk membangun relasi antara kita, membangun hubungan antara kita dengan lansianya itu, seperti itu. Itu adalah inti poin dari caregiver sendiri ya, ngerawat gitu ya. Poinnya kita harus sabar ngerawat orang-orang tua itu, seperti itu. 自分が嫌なことをされたら、気持ちは良くないですよね。で、そういうところに行きたくもないし、そういうことをする人にも会いたくないですよね。 Iya. それはご利用者も同じです。はい。 Hai. Jadi jangan memaksakan teman-teman ya, kalau misalnya kita akan ya memaksakan kehendak kita kepada orang lain, orang itu pasti nggak mau kan ketemu sama kita lagi. Sama juga dengan orang-orang lansia ini, kalau kita memaksakan kehendak kita kepada lansia ini juga merasakan ya tidak mau lagi bertemu dengan kita ya, merasa tidak suka dengan kita seperti itu. Jadi itu jangan dilakukan. ここからとても大事です。介護を仕事と考えすぎると、こっちは仕事だからとか、今日はこの人は、このスケジュールだから、例えばお風呂に入ってもらうスケジュールだから入ってもらわないとか、相手の気持ちですね、高齢者の気持ちを見落としてしまいます。なので何かを判断するときは自分とか会社ではなくて、高齢者の方、ご利用者の方を軸に考えていってほしいと思います。 Oke, jadi pemikiran kita kalau sebagai caregiver di Jepang itu yang perlu diperhatikan, jangan berpikir kalau memang ini schedule-nya sudah ditentukan seperti ini, maka hari ini misalnya harus mandi, ya harus mandi sekarang, jangan seperti itu ya, jangan tidak fleksibel. Jadi kalau misalnya sebagai caregiver itu harus fleksibel, bukan melihat kepada diri kita, bukan melihat kepada si perusahaan ini jadwalnya sudah ditentukan, tetapi lebih kepada melihat perasaannya dari lansia itu, ya bagaimana perasaannya seperti itu. Jadi lebih ke perhatiannya ke perasaannya lansianya itu. いろんな、ご利用者の方いますけど、いろんなご利用者のことを、知ること、いろんな情報を、集めてその方を理解する。
そこから始めていくっていうのが。Oke, jadi kalau untuk membangun hubungannya sendiri ini kita dengarkan apa omongannya, ya bagaimana dia kehidupannya gimana, cara pikirnya bagaimana. Kita seperti masuk ke dalam dunianya ya. Habis itu kita berpikirnya jadi bisa berpeduli atau berpikirnya itu juga perhatiannya bisa seperti yang caranya dia berpikir itu. Oke. Hai. Oke, oh ternyata sampai situ aja. Hai, baik. Jadi poinnya tadi ya teman-temannya jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Berpikirlah seperti kita memikirkan orang itu. Kalau misalnya lansianya tidak mau, jangan dipaksa. Kita berpikirnya seperti pemikiran lansia itu ya. Anggapannya itu yang harus diperhatikan pada saat kita bekerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, hai. Oke des.笑顔も必要ですね。そうですね。笑顔はとても重要です。必要ですね。Oke, pertanyaan saya tadi ya, berarti senyum juga ini ya, penting gitu ya, senyum ya. Oh iya, betul sekali kata Wataru Sensei, memang senyum itu penting sekali. Oke, baik, nggak masalah ya, orang Indonesia suka senyum soalnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke hal selanjutnya. Nah, ini, pada Wataru Sensei desu, masih Wataru Sensei. Oke. Bagaimana perbedaan budaya antara budaya Jepang dan budaya Indonesia ini tapi berhubungan dengan caregiver sendiri? はい、日本とインドネシアの文化の違い、これもたくさんあります。Oke, ada banyak perbedaan budaya ya. はい、私がインドネシアに来てとても思いました。例えば水道の水が飲めないとか、ゴミの出し方とか。Oke, jadi budayanya beda-beda ya teman-temannya. Jadi kata Wataru Sensei dulu pertama kali waktu ke Indonesia itu yang berbeda sekali ya, kerasa itu adalah tidak bisa minum air dari keran. Ya, di Indonesia nggak bisa sakit perut kalau begitu ya. Kalau di Jepang itu bisa minum air dari keran. Terus juga cara membuang sampah di Indonesia juga berbeda dengan di Jepang. Oke. で、介護に関わる文化の違い、ちょっとお話ししたいと思います。Oke. Jadi akan membicarakan mengenai sekarang udah masuk ke dalam bungka atau budayanya caregiver di Jepang ya. 大きく違うのは食事とお風呂ですね。食事とお風呂は文化の違いが分かりやすいかなと思います。Oke, jadi perbedaan yang mencolok ya, ada dua teman-teman. Satu itu adalah makan, ya. Kedua itu adalah mandi. Ya, ini yang beda dua ini. Nah, ini apa kira-kira bedanya? Kita dengarkan sama-sama ya. はい、本当は話したいエピソードトークはたくさんあるんですけど、今日は時間もあるのでちょっと短くしますね。Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cerita ya situasi yang ingin diceritakan oleh Wataru Sensei, tapi karena hari ini waktunya sedikit, jadi dipersingkat lah ya, intinya saja. Oke. じゃあまずは食事ですね。はい。日本では食事の際には手で食べるということはしません。必ずお箸を使います。Oke, jadi perbedaan pertama teman-teman pada saat makan di Jepang itu ya. Kalau di Indonesia kita makan pakai tangan, pakai tangan lah ya. Kalau di Jepang itu tidak pakai tangan. Di sana pakainya sendok, garpu atau sumpit, kebanyakan sumpit ya. Oke. で、日本の食事の形ですね。Kalau bentuk dari makanan Jepang sendiri, nah ini gambarnya bagaimana? Oke. はい。そうですね。これです。皆さん見えますか？Kelihatan nggak teman-teman? 一汁三菜っていう基本的な食事の形があります。Oke. Nama bentuknya dari makanan ini adalah 食器の置き方も決まっています。Oke. Sudah ditentukan juga ya apa saja isinya. 私も、食事を出すときに間違って食器を置いて怒られたことがあります。Oke, dia menarik teman-teman. Jadi Wataru Sensei pun dulu waktu jadi caregiver ya, pada saat mengasih makanan pun ini ada yang salah juga pernah sempat dimarahin teman-teman. Ternyata ini sudah ditentukan dari perusahaan itu bentuknya seperti ini, makanannya harus seperti ini, ya itu sudah ditentukan. Jadi pada saat kita memberikan makanan yang salah, itu bisa jadi dimarahi seperti Wataru Sensei. Maksudnya posisi ya, posisi. Oh posisinya, bukan makanya posisinya. Jadi apa namanya nasinya sebelah kiri, apa? Oh gitu. Punya tunggak-tunggak. Iya. Mainnya kiri atas apa kayak gini. Oke. Nggak boleh ganti-ganti. Oke, urutannya ya, letaknya ya Fukumura-san ya. Letaknya juga tidak boleh sama. Sono toki no chiga wa nan desu ka, Wataru Sensei? はい、ご飯とスープ
Oke. を反対にしました。 Oke, teman-teman. Jadi waktu itu Wataru Sensei itu pernah dimarahin. Kesalahannya sebenarnya kecil sekali. Apa? Letak nasi dan supnya kebalik. Ya itu aja. 日本では反対に置くと、死んだ人に出すご飯になります。 Oh なのでと gitu. ても怒られましたね。 Jadi sangat dimarahin. Kenapa? Ternyata teman-teman kalau nasi di sebelah kanan, sup di sebelah kiri, itu kebalik itu jadinya kayak kita menyuguhkan ada orang yang kematian seperti itu ya. Oke. Jadi kayak doain cepat mati gitu ya, nggak sopan ya. Hai. そうなん Oke, です。 わかりました。ここからちょっと介護に、関わってきます。 Oke. Dari はい、 sekarang kita menghubungkan dengan caregiver tadi ya. Oke. 高齢者介護の食事ですね。 高齢者介護の食事は、食事の前に、口、喉、胃ですね。こういったものの体操をします。口腔体操と呼ばれる体操を必ずします。 Jadi ada juga teman-teman untuk makanan para lansia ini sebelumnya makan mereka itu melakukan senam mulut ya, senam mulut, tenggorokan dan perut ya, itu namanya senam oral gitu ya. Sebelum makan dan mengubah supaya bisa mengubah kekerasan itu menjadi makanan yang sesuai dengan kemampuan mengunyahnya masing-masing lansia ini. で、噛む力とかご飯を飲み込む力に合わせて、食事の硬さとか形を変えます。 Oke, jadi misalnya menggunakan pengental atau mengentalkan airnya, ngasih air gitu dan membuat hal lain-lain lah ya supaya makanannya tadi lebih mudah dimakan. で、水分ですね。水分には、とろみ剤というものを使い、とろみをつけて、提供することもあります。で、他にも専門の食器、スプーン、フォーク、お箸、こういったものがあります。 Oke, jadi selain dari pengental, terus dengan menggunakan pengental atau mencairkan dengan air dan lain-lain itu juga ada juga peralatan khusus seperti sendok, garpu dan sumpit. はい。私も私がいた施設で、飲み込むことが難しいご利用者さんがいました。で、はい。その人は、はい。その人は普通の食事が食べられないので、流動食のようなものを食べていました。 Oke, jadi ada juga yang susah makan ya di tempatnya Wataru Sensei dulu, sehingga memang ada hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Hai. はい。で、流動食っていうのはやっぱりとても味も見た目もよくありませんでした。そう、私も試しに食べました。あまり美味しくないですね。 Oke, jadi untuk yang kesulitan makan makanan pada tadi teman-teman ada juga makanan lunak ya yang bisa dimakan tanpa gigi teman-teman. Nah sebelumnya itu kelihatannya kok rasanya kayak enak, ternyata setelah Wataru Sensei coba makan ternyata rasanya tidak enak. はい、そうなので、私たちもいろんな工夫をして、味付けをちょっと変えてとか、どうにか美味しくならないかなっていう工夫をしました。で、今は、食品の企業ですね、大きい食品の企業でも、そういうソフト食、介護用の食事を、味も見た目も美味しいようにという開発をしています。なので今は美味しいそういうソフト食というものがたくさんあります。 Oke, jadi kalau zaman dulu tuh masih susah mencari makanan lembek yang enak rasanya ya, tapi sekarang ini sudah ada berbagai macam soft food ya yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan sehingga di zaman sekarang ini makanan lembek gitu ya yang bisa dimakan tanpa gigi itu sudah banyak berkembang dan enak seperti itu. そうですね。で、先ほど言った流動食を食べていたご利用者さんの話です。いつも食事を出しても、やっぱり食事あまり食べないんですね。で、食事を食べるのがあまり楽しそうじゃない方が。Iya. Jadi banyak juga teman-teman ternyata yang orang-orang lansia ini walaupun dikasih makan tapi makannya nggak terlalu banyak gitu ya, alasannya memang karena tidak terlalu kepengen makan atau nafsu makannya memang sudah kurang seperti itu. 私たちもソフト食ですね、そういう人が食べられる、食事をいろいろ探しました。で、とても美味しいものを見つけました。Oh, oke. Jadi gini teman-teman. Tadi kan dicari kan makanan yang soft ya, makanan empuk yang soft itu buat orang-orang tua memang yang supaya enak makannya nggak keselak atau apa segala macam itu ya. Dari kan makanya awalnya nggak enak nih, akhirnya ketemu makanan yang enak gitu ya. Oke. その食事をそのご利用者さんに出したときに、
はい。もう出した時の、はい。出した時にもう笑顔がすごい出ました。Oh, えっ oke. ていう、 Iya, 今 iya, 日は iya. 何っていう、はい。Akhirnya ya teman-teman, karena Wataru Sensei dengan timnya yang dulu di Jepang ini akhirnya menemukan makanan lembek tadi yang rasanya enak gitu ya. Lalu dikasihkan ke lansianya pun dengan senang hati kayak dengan senyum lebar gitu juga nerima, wah apa ini, makanan apa ini, ya kaget ya karena ada makanan yang enak. Oke, itu そうなん pengalaman で tidak す。 terlupakan で、ya. その方が Hmm, ご飯を見て、はい、ご飯を見て、美味しそうだねって言ってくれて、 hmm. 初めて全部きれいに食べてくれました。 Oh, oke. Dulu sebelum-sebelumnya teman-teman yang makanan empuk tadi, soft food tadi itu memang nggak kemakan karena kelihatannya nggak enak. Nah, kali ini ya menemukan makanan yang kelihatannya enak, pas sudah disajikan di depan mereka, wah apa nih? Kayaknya makanannya enak nih, dicoba makan ya. Kalau kemarin-kemarin kan makannya ada sisa terus, tapi dengan adanya makanan yang baru ini, makanannya habis sampai ludes ya, habis gitu. Oke. そうですね。やっぱり介護の質を上げるには、ご利用者の QOL を上げること、嬉しくて楽しいって思えることを、たくさん作っていくことが大切だと思います。 Oke, jadi sebagai pekerjaannya perawat lansia atau pengasuh lansia atau caregiver ini sendiri, teman-teman, itu memang pekerjaan yang menaikkan quality of life ya, quality dari hidup masing-masing ini. Jadi memang jadi kita harus memikirkan bagaimana perusahaannya, bukan perusahaan, perasaannya dari lansia itu, bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari lansia-lansia itu. Jadi ini pekerjaan yang yang terhormat lah ya, anggapannya seperti itu. Oke, baik. Hai, hai. Hoka ni wa ofuro desu ne. そうですね。 Hai, nah ada satu lagi ya, satu lagi. Nah ini perbedaannya そうです。は teman-teman. い。お風呂も、やっぱ違いますね。 Oke. で、はい、お風呂は、日本では浴槽というものがありまして、どこの家にも浴槽があります。 Oh, はい、 dimanapun ada bathtub, teman-teman. そうです。で、浴槽、または湯船と言います。 Oke, oke. Jadi yokuso yubune. 昔は、この浴槽を乗せた船があって、そうなんです。はい、移動式の銭湯があったということですね。で、ごめんなさい。今は、電気でお湯を沸かします。でも、昔は、もちろん木を燃やしてお湯を沸かしていました。Oke. Kalau zaman sekarang その名残かどうかは分かりませんが、高齢者のごめんなさい、高齢者の多くの人は熱いお湯を好まれていました。Oke, jadi kalau zaman dulu itu memang secara tradisional dihangatkannya gitu ya. Kalau zaman sekarang itu kan pakai mesin. Jadi teman-teman itu harus ngecek dulu sebelum dimandikan ke orang-orang tua, orang lansianya itu kita harus ngecek dulu. Memang sudah sesuai nggak suhunya dengan orang lansia ini, bisa nggak dipakai kayak gitu, menyakiti apa tidak, seperti itu harus dicek dulu. Hai. Oke, kurang lebih seperti itu ya. はい。日本には銭湯というものがたくさんあります。 Oke, jadi di Jepang itu banyak pemandian. 経済が豊かになる前の戦後の時代から。Hai. Oke, jadi banyak sento ya, banyak pemandian-pemandian gitu di. 家にお風呂がない人は、はい、そうです。で、これ介護するときも同じです。体に力が入らなくても道具を使ったり、2人で介助をしたり、お風呂は体をきれいにするっていうことだけじゃなくて、浴槽に使ってリラックスしてもらうということを考えています。はい。Oke, jadi karena budaya di Jepang ini sendiri, teman-teman, itu ada memang budaya mandi bersama atau mandi air panas itu memang udah menjadi budaya ya. Jadi kalau kita mandi itu kan kalau di Indonesia ya mandi karena memang keharusan harus mandi gitu ya. Tapi kalau di Jepang tidak hanya seperti itu ya, ada juga budaya namanya kita relax ya, relax di pemandian seperti itu. Membuat relax. そうですね。で、シャワーを水ではなくてお湯を使います。Oke, jadi kalau di Indonesia teman-teman kan kita pakai gayung sama itu ya, tempat mandi gitu ya. Kalau di Jepang itu pakai shower atau ofuro. Ofuro ini yang bathtub ini shower seperti itu. Jadi kalau dengan lansia-lansia itu tidak menggunakan ini, tapi menggunakannya ini seperti itu yang ini ya. Oke. そうですね。で、介護では介護用のシャワーチェアが、介護用の浴槽の手すりとか、滑り止めのマット
で大きな施設には体を洗う専門の機械もありますね。Oh, oke. Jadi di はい。 Jepang ini juga mengembangkan teman-teman ada kursi untuk mandi ya, ada alat-alat untuk mandi lainnya seperti itu. Karena di Jepang itu mandi itu tidak hanya kewajiban saja tapi tempat untuk rileks ya. Seperti itu. Oke. そうなんです。はい。本当は食事もお風呂も、たくさん話したいエピソードあるんですけど、はい。はい、それはまた今度にしておきます。 Oke, jadi sebenarnya はい。 ada banyak cerita ya, banyak cerita mengenai shower dengan shower lagi dengan ada banyak episode atau cerita-cerita dari Wataru Sensei mengenai makanan dan pemandian atau mandi ya, budaya mandinya itu ada banyak. Cuman karena hari ini waktunya memang terbatas, nanti kita ceritakan lain waktu ya. Baik, terima kasih banyak. Hai, arigatou gozaimashita はい、 Wataru terima kasih Sensei. banyak. Nah, selanjutnya ini mungkin pertanyaannya untuk Fukumura-san dan Wataru-san ya. Apakah orang Indonesia dapat bekerja di Jepang sebagai caregiver? Ya Pak, saya. Iya. Jawabannya bisa ya, bisa. Hai, Bisa. bisa. Betul ya. Nah, Sebenarnya, ini sebenarnya caranya banyak sekarang. Tadi Novita-san sedikit bilang ya, dulu sebenarnya kerja sebagai caregiver di Jepang itu cuma jalur EPA ya, EPA yang program government antara Jepang sama Indonesia gitu saja. Tapi sekarang sebenarnya ada 3 lagi jalurnya sebenarnya. iya. Gitu. Oke, tapi karena temanya hari ini kita dengan Tokutegi no Visa ya, jadi saya sedikit jelaskan ya teman-teman mengenai Tokutegi no Visa ini. Jadi apakah orang Indonesia dapat bekerja di Jepang sebagai caregiver? Jawabannya bisa sekali ya. Yang kita ingin sebutkan sekarang bahwa Joycare sendiri itu memang melakukan perusahaan yang melakukan pelatihan di bidang bahasa Jepang ya. Oke, ini kenapa coret-coret ya? Oke, ada apa ini? Mungkin stop share dulu. Oke, saya stop. Nah, oke. Jadi memang di Joycare ini sendiri teman-teman ya, ini di bidangnya adalah pelatihan bahasa Jepang dan pengiriman tenaga perawat lansia untuk ke Jepang. Visa yang kita gunakan sendiri itu adalah visa Tokutegi no ya. Visa Tokutegi no visa ini apa kelebihannya? Kelebihannya adalah teman-teman bisa bekerja sampai dengan 5 tahun di Jepang ya sebagai caregiver profesional dengan gaji dan perlakuan lainnya sama dengan orang Jepang. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman tentang Tokutegi no Visa ini, kita besok ada seminar. Seminarnya apa nanti akan saya kasih lihat ya. Jangan kemana-mana dulu. Oke, iklannya banyak nih. Oke, hai. Saya tanyakan ke Wataru Sensei dulu. Do desu ka, Wataru Sensei? はい、そうですね。インドネシアの人はとても明るくて優しい人多いですね。 Oke. で、はい、さっき言った認知症ケアにも、はいとてもポイントです。心のケアをするときには Oke. 明るくて優しい人、とても介護士に向いてると思います。 Oke, jadi memang pekerjaan yang penting dari caregiver itu sendiri itu adalah care dan peduli lah ya, anggapannya seperti itu. Nah, dengan orang Indonesia yang memiliki kepribadian yang baik hati ya dan ceria, itu sangat cocok sekali untuk menjadi caregiver. Jadi teman-teman jangan khawatir ya sebagai orang Indonesia yang kita memang sudah punya kepribadian yang ceria ya, positif ya, anggapannya begitu dan murah senyum itu tidak menjadi masalah untuk bekerja di Jepang. Oke, baik, selanjutnya ya, saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana cara untuk menjadi caregiver di Jepang dengan menggunakan Tokutegi no Visa? Syaratnya apa saja di Fukumura-san? Syaratnya? Iya. Oke, syaratnya cuma 2 ya? Ya, syaratnya cuma 2 ya. Kalau pakai Tokutegi no ya, namanya. Nah, ini cuma 2 aja. Pertama, lulus ujian dari pemerintah Jepang. Terus kedua, dapat tawarkan oleh perusahaan care home di Jepang, gitu ya. Jadi syaratnya 2 teman-teman. 1 lulus tes dari pemerintah Jepang, kedua mendapatkan kontrak kerja dari perusahaan Jepang. Ya, bagaimana cara mendapatkan 2 ini? Teman-teman jangan ragu-ragu, join saja ke programnya Joycare karena tujuan dari program Joycare itu adalah 2 hal ini ya, agar teman-teman bisa mendapatkan kontrak dari perusahaan Jepang dan bisa lulus tes dari pemerintah Jepang. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir. Kayaknya ya terakhir ya. Berapa lama kira-kira saya bisa bekerja di Jepang dengan menggunakan visa Tokutegi no Visa? Berapa lama Fukumura-san? Ini maksimum bisa bekerja di Jepang selama 5 tahun. Iya, dengan menggunakan visa ini ya. Oke, maksimal 5 tahun. Minimalnya
tidak tercatat ya. Ya, memang Oke. ya. Tapi sebenarnya ada sih caranya. Lebih dari 5 tahun juga Mm-mm. begitu. Oke. Jadi Tapi kalau harus teman belajar juga gitu. Nah, itu tadi ya. Kalau teman-teman ingin menjadi caregiver dengan Tokute Gino bisa maksimal 5 tahun. Tapi kalau mau selama-lamanya tinggal di Jepang, jadi caregiver bisa nggak? Bisa sekali ya. Bagaimana caranya? Besok Besok ya. ikuti ya. Nah, ini dia. Besok ikuti ya seminar ini ya, teman-teman. Ayo bekerja di Jepang sebagai high level caregiver bersama Joy Care. Pembicaranya sama ini lagi orang-orangnya ya. Oke, jadi kalau besok ya kita ada seminar, ini untuk teman-teman mahasiswi alumni D3 ke atas ya untuk jurusan apapun. Jadi teman-teman bisa ikut ya. Nah, besok itu lebih kepada program Joy Care itu seperti apa ya, untuk menjadi perawat lansia di Jepang itu seperti apa, gajinya berapa, biayanya berapa, apakah ada beasiswa apa tidak. Jawabannya ada beasiswa, cuman beasiswanya apa? Kalau mau tahu silahkan ikut seminarnya di besok ya. Nah, oke, baik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ya panel diskusi. Buat teman-teman sekalian silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak Sang ya. Iya, benar sekali Pisang. Terima kasih banyak sudah membantu saya dalam moderator pada hari ini. Dan kita lanjutkan saja pada hari ini tentang sesi tanya jawab, di mana tanya jawab pada hari ini banyak sekali ya yang menanya. Dan sekarang saya mau dimulai sesi pertanyaannya, dimulai dari Kak Dela Oksiania. Di mana Kak Dela ini bertanya, apakah ada batasan umur untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Silahkan. Untuk bekerja sebagai caregiver di Jepang itu sebenarnya Kak siapa tadi namanya? Kak Kak Wika? Dela. Kak Kak Dela Dela. itu sebenarnya tidak ada batasan umur ya. Tetapi untuk Joy Care, program di Joy Care sendiri itu batasnya kalau bisa pada saat mendaftar itu 33 tahun seperti itu. Kita batasinya sampai dengan umur 30 tahunan. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Kak Erik Bitode. Kak Erik bertanya, dengan situasi pandemik seperti ini, apakah Jepang akan terus membuka program ini? Kemudian, perbedaan antara program Tokute Gino, Gino Joshu, dan EPA untuk Kaigo itu seperti apa? Wah, panjang ini ceritanya nih. Oke, dari pandemi dulu deh ya, dari pandemi dulu. Apakah Jepang akan membuka pekerjaan ini? Jelas saja, Kak. Ini sebenarnya Jepang pengurusan untuk surat-surat pun masih jalan ya sebenarnya. Cuma untuk orang Indonesia yang bisa masuk ke Jepang untuk visa baru itu memang belum bisa. Seperti itu. Tapi apakah programnya terus jalan? Ini programnya terus jalan. Seperti itu. Kalau untuk di Joy Care sendiri, kita pengiriman itu baru tahun depan. Sekitar Mei, Juni, Juli tahun depan. Jadi insya Allah itu tidak ada terkendala dengan pandemi ini. Kita doakan saja semoga vaksinnya cepat ketemu ya. Oke, nah kalau untuk perbedaannya sendiri apa sih bedanya program Tokute Gino, Gino Jisho ya, Kenshu, magang, sama EPA untuk EPA? Kaigo. Panjang ini ya, gimana? Fukumura-san mau jawab? Atau Novita Sang, yang sudah berpengalaman di bidang EPA ya? Tapi susah banding kan. Jadi sebenarnya ini pertama ya visanya beda. Visanya beda. Visa EPA sama Gino Jisho sama Tokute Gino itu beda. visanya beda. Terus kenapa visanya beda? Ini artinya tujuannya juga beda masing-masing. Kalau misalnya yang Gino Jisho adalah namanya Jisho itu artinya magang. Intensif gitu. Jadi ini sebenarnya bukan kerja apa namanya lebih ke pelatihan gitu. Iya, jadi kita pelatihan ya nanti kembali ke Indonesia tujuannya kan seperti itu. Betul. Jadi kalau Gino Jisho biasa 3 tahun atau sampai ada plus 2 tahun juga bisa. Tapi biasa 3 tahun ya. Kalau sudah 3 tahun harus balik ke Indonesia. Bawa ilmu-ilmu yang dipelajari. Ya, dipelajari, bawa ke Indonesia. Ini Gino Jisho, tujuannya Gino Jisho. Tokute Gino beda. Tokute Gino itu benar-benar kerja. 5 tahun bisa. Jadi enggak 3 tahun putus, tidak. 5 tahun bisa bekerja. Jadi yang kedua ini, yang Tokute Gino ini, jadi ada syarat, benar-benar ada syarat, maksudnya peraturan dari pemerintah, gaji dan lain-lain kondisinya harus sama orang Jepang yang caregiver atau lebih dari orang Jepang yang caregiver gitu. Jadi nggak mungkin karena orang dari luar negeri makanya lebih kecil gajinya dan lain-lain itu enggak. Ini karena ini visanya visa kerja gitu.
Terus yang EPA ini beda lagi sebenarnya. EPA itu sebenarnya posisinya spesial banget gitu. Karena ini program antara Pemerintah dengan pemerintah. Ya, pemerintah gitu. Pemerintah kirim ke pemerintah gitu. Jadi ini sebenarnya posisinya beda sekali gitu. Ya, terus ya gitu deh. EPA itu ya tadi seperti Novita San bilang ya, sangat Susah. terbatas gitu loh, terbatas Iya. kursinya gitu. Betul sekali. Iya ya, begitulah kira-kira ya perbedaannya ya. Sebenarnya lebih panjang lagi. Nah, kalau mau lebih detailnya lagi nanti mungkin besok bisa ditanyakan di seminar besok ya. Karena hari ini waktunya juga terbatas. Ini sebenarnya kalau jelaskan bedanya itu sangat banyak. Banyak, tapi tidak cukup waktunya ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Masih dilanjut dengan pertanyaan dari Kak Erik. Kak Erik ini bertanya kembali, kenapa Jepang tidak ada yang mau jadi kaigo? Apakah pekerjaan kaigo itu sendiri berat dan gajinya kecil sehingga orang Jepang tidak mau menjadi kaigo? Oke. Ini saya coba jawab dulu ya. Iya. Bukannya cuma di caregiver aja sebenarnya. Ya, karena seperti saya tadi awalnya jelaskan, orang Jepang Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma maksudnya dunia caregiver aja. Misalnya construction, misalnya perikanan, Restoran ya juga banyak ya. restoran, perhotelan, IT pun, IT engineer pun sebenarnya tidak cukup orangnya gitu sebenarnya. Jadi kenapa orang Jepang nggak mau jadi caregiver, maunya ke engineer, IT atau sales atau marketing? Bukan sebenarnya. Semua jurusan, semua bidang sebenarnya tidak cukup orangnya. Gitu. Iya, intinya. Tapi karena dunia lansia, suasana perawat lansia, suasana lansia itu sangat ini parah gitu kondisinya. Karena banyak ininya cepat orang lansia banyak dan orang muda sedikit, ini cepat berubah gitu kondisinya. Perbandingannya tidak sesuai, teman-teman. 他の美大よりも、介護の状況がすごく大きく変わっているので、そこが一番足りない。だけど別にオランジャパンがやらないんじゃなくて、オランジャパンはどこも足りない。Oke, jadi itu sebenarnya bukan karena orang Jepang tidak mau, bukan, tapi karena tidak cukup ya. Kenapa tidak cukup? Kenapa yang paling terlihat itu kaigo? Karena bukan Jepang nggak mau, bukan ya. Karena memang yang perubahannya itu yang terlihat cepat ya. Keperluannya itu yang mendesak itu adalah di bidang caregiver ya. Pertumbuhannya paling cepat itu adalah caregiver. Yang perubahannya itu sangat cepat kelihatan tuh caregiver. Oleh karena itu sekarang kenapa caregiver ini yang krisis orang? Seperti itu kira-kira. Tapi sedikit tambahan lagi ya, Sebenarnya kerjanya tergantung orang. Jadi tentu saja orang yang tidak begitu suka rawat orang gitu. Jadi tentu saja kerja caregiver itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kalau tidak begitu suka rawat care orang atau peduli orang, mungkin jangan ikut caregiver, nanti pusing sekali. Tapi kalau misalnya orang yang suka berkomunikasi orang, atau misalnya saya suka komunikasi sama orang lansia, ya berat kerja caregiver. Orang B ya tidak berat, suka gitu loh. Terus ini gajinya, karena sekarang di Jepang kondisinya seperti begini, maksudnya tidak cukup orang caregiver. Jadi sebenarnya pemerintah Jepang mikir perlu bantu perbaikan kondisi yang perawat lansia gitu. Jadi di Jepang sebenarnya perawat lansia itu gajinya tidak kecil sebenarnya. Malah lebih besar daripada bidang lain. Kadang-kadang ya, misalnya daripada itu subsidi gitu. Dari pemerintah itu ya, Fukumura-san ya. Betul. Jadi pemerintah ada bantuan gitu juga. Gitu. Jadi mungkin ada berita atau image-nya, caregiver itu gajinya sangat kecil, bukan sebenarnya. Lumayan besar menurut saya. Lumayan besar daripada kerja lain gitu. Itu. Oke, baik. Jadi begitu. Panjang ya jadinya ya. Oke. Tapi ya bagus pertanyaannya. Ya. Ini biasanya kalau orang pakai Tuktegino atau apapun, biasanya bekerja di panti lansia itu
tinggalnya bukan di panti lansia, di luar lansia, panti lansia. Jadi apa sendiri maksudnya di luar tempat kerja gitu, bukannya di dalam. Berarti di luar tempat kerja ya Fukumura-san ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Kak Fahrul Razi. Kak Fahrul ini oke, saya ganti pertanyaan saja. Enggak, bahas aja. Ichisan bisa kedengaran nggak? Iya, sekarang halo? Ya, halo. Oh iya iya iya, tadi nggak kedengaran soalnya sinyalnya agak jelek ini di sini. Oke, Oke, gimana tadi baik. pertanyaannya? Ini dari Kak Fahrul Razi. Kak Iya. Fahrul ini bertanya, kalau butuh tenaga kerja SDM, kita bisa sediakan SDM, mohon ordernya maksudnya apa? Ah, iya 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 iya. Ya nanti Kak Faroji kita akan kontak Kak Faroji ya nanti ya. Oke Oke, deh, baik-baik. boleh. Oke, Moshi baik. watashi kara hitsuyonara itte kudasaiって言って。kerja sama. はい、そうです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。Oke, thank you very much. Dilanjut pertanyaan selanjutnya dari Kak Yoshimi Yamada. Kak Yoshimi bertanya, bekerja di Jepang sebagai caregiver itu minimalnya berapa tahun? Oke, jadi kalau untuk visa Tokute Gino sendiri itu sebenarnya tidak ada berapa tahunnya kayak karena memang pertama kali kakak sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan Jepang itu tidak ada tulisannya minimal berapa tahunnya. Jadi kita sendiri yang menentukan berapa kita mau minimal berapa tahun di sana. Tetapi akan lebih baiknya kalau di sana itu minimal 3 tahun ya. Tidak. Jadi perusahaan Jepang itu biasanya kalau mau rekrut ya lebih ya maunya panjang. Iya. Ya, bukan sedikit beda budaya Jepang sama Indonesia ya. Kalau Indonesia setahun bekerja, terus untuk karir up itu seperti itu pindah bekerja itu biasa aja gitu kan. Sering pindah itu biasa aja. Tapi di Jepang biasanya ya satu perusahaan itu waktunya lama gitu loh. Loyalitasnya tinggi teman-teman. Karena kalau setahun saja nggak mungkin dapat ilmu semua gitu. Dapat semua ilmu gitu. Ilmunya nggak cukup seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kisana Fukumura-san. Lalu saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Putri Ragil. Kak Putri bertanya, apakah seseorang yang pendidikannya sarjana di luar keperawatan atau medis bisa mengikuti program ini? Kemudian, apakah ada program penyaluran TKI ke Jepang dengan jurusan di luar medis? Oke, baik. Jawabannya Kak Putri saya bantu jawab. Jadi kalau misalnya untuk program di Joycare sendiri ya, jadi kalau mau misalnya pergi ke Jepang, jadi caregiver bersama Joycare, itu pendidikannya bisa di luar keperawatan, tapi minimal D3 ya. Lalu untuk apakah ada program penyaluran ke Jepang dengan jurusan di luar medis, di luar caregiver? Untuk saat ini kita masih di caregiver saja, ya, seperti itu. Tapi kalau pertanyaan secara general, apakah di Jepang saat ini ada penyaluran TKI untuk di luar keperawatan? Jawabannya ada, tetapi tidak melalui Joycare. Kalau Joycare hanya saat ini ya, hanya di bidang caregiver saja. Yang D3 juga kalau program Joycare begitu. Iya, betul. Di luar Joycare kemungkinan ada yang bisa SMA juga bisa. Tidak ya. harus D3. Tapi kalau dari Joycare minimal D3. Oke, baik. Terima kasih. Saya melanjutkan saja dari pertanyaan Kak Putri. Nah, ini pertanyaan dari Kak Cheryl ini hampir mirip dengan pertanyaan Kak Putri, di mana Kak Cheryl ini bertanya, saya bukan dari bidang medis, apakah saya bisa mengikuti program ini? Bisa Kak ya? Bisa. Jadi untuk info lebih lanjutnya, besok ikutin seminarnya ya Kak ya? Besok seminarnya ya, ikutin ya. Jangan lupa ya. Iya. Oke, siap. Untuk lebih jelasnya. Nah, Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Kak Henry. Iya. Oke, saya bisa lanjut ya? Boleh. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Kak Henry, di mana Kak Henry bertanya, kalau misalnya kita mempunyai penyakit skoliosis, apakah bisa bekerja ke Jepang?
Kalau skoliosis Kak, sebenarnya kita harus diskusikan dulu dengan tim kita juga ya, dengan yang rumah sakit yang bekerja sama dengan rumah sakit dengan panti lansia yang bekerja sama dengan kita juga. Jadi kita belum bisa jawab sekarang seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan dari Kak Lutfi, di mana Kak Lutfi bertanya, kalau misalkan caregiver-nya adalah seorang laki-laki, apakah merawat lansianya juga yang laki-laki? これ、渡るさんに聞いたらいいんじゃない？はい。渡るさんは、いるかな？質問で、今来た質問で、はい。男性の介護士は男性の人をなんですか介護するんですかっていう、多分逆もしっかりだと思うんですけど、はい、どうですか？そうですね、同性介護といって、同性が、例えば男性の方だったら男性のケアギバーが介護するっていうのは基本です。はい、ただ、そういうことができない、例えば、男性が少ない施設とか、その時は女性が介護をすることもありますよっていうのは契約の時に家族に、説明します。はい。Oke. Arigatou gozaimasu. Oke, ini Fukumura-san apa saya nih yang ngomong nih? Saya itu nggak apa-apa. Jadi jawabannya, kalau laki-laki biasanya ya pada dasarnya, kalau laki-laki caregiver laki-laki merawat orang lansia laki-laki, terus perempuan. Ini pada dasarnya seperti begitu peraturannya. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya. Tapi sebenarnya tergantung tempat panti lansia ya. Maksudnya kalau caregiver laki-lakinya tidak begitu banyak, ada kemungkinan caregiver perempuan merawat orang lansia laki-laki gitu. Tapi itu biasanya sebelum yang orang lansia masuk ke panti lansia, ketika orang lansia masuk ke pindah ke panti lansia, ada kontraknya atau jelaskan ke keluarga yang pasiennya, keluarganya yang orang lansia gitu. Ada kemungkinan dia dirawat oleh beda gender gitu. Dia tanda-tanda. Jadi kalau oke, setuju, baru gunakan. Tapi pada dasarnya sama gender. Ya, sama jenis kelaminnya. Ya, kalau laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Arigatou gozaimasu. Oke, baik. Terima kasih Kisan dan juga Fukumura-san. Lalu saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Mas Kuna, di mana Kak Mas Kuna ini bertanya, apakah program di Joycare memang disusun untuk pelatihan online saja atau karena sedang situasi pandemi jadi dialihkan menjadi online? Wah, ini beda channel ini. Oke, nggak apa-apa ya. Ini berarti sudah tahu programnya Joycare seperti apa. Jadi, iya benar sekali Kak Mas Kuna, memang proses kita sekarang karena kebetulan pandemi juga dan kebetulan memang konsepnya Joycare sendiri itu adalah virtual kampus ya. Kita 5 bulannya online, 1 bulannya offline. Seperti itu ya rencananya untuk saat ini. Tapi ke depannya tidak menutup kemungkinan kita bikin yang full offline. Tapi itu ke depannya. Ya untuk saat ini kita masih 5 bulan online dan 1 bulan offline. Oke, baik. Info lebih lanjut besok ya. Nah, itu tuh. Sudah ada saya kasih nih, lihat nih. Oke, baik, terima kasih. Lalu saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kris Dwi Anto, di mana Kak Kris bertanya, seberapa besar kemungkinan orang asing untuk lulus lisensi di Jepang? Oke, seberapa besar orang asing bisa dapat lisensi caregiver di Jepang? Lulus, iya betul. Dapat lulus lisensi di Jepang. Lisensi itu kaigo fukushi itu. Iya, hai. Wataru-san. Sebentar nih, ya. Lisensi ini yang diomongin berarti lisensi yang di Jepang sebagai perawat lansia ya, seperti yang dipunya Wataru Sensei ya? Iya. Oke. Iya, betul. 介護福祉、知ってるかどうかあれなんですけど、介護福祉士の試験の合格率ってどれぐらいかわかります？外国人ですね、外国人に。いや、外国人は絶対わかんないよ。そんなの細かいの出てないから。例えば日本人も全体でどれぐらいかって。
合格率でも割と高いと思いますね。6割、7割ぐらいは合格率はただその年度によって違いますね。まあそうですよね。はい。ただそんなにこう狭き門ということでもないと思います。そうですね。7割ですね。7割だ。70%。これはスルーですね。Oke. Jadi untuk lisensi ini kita bahas lisensi yang umum dulu ya, yang seperti Wataru Sensei punya ya. Wataru Sensei kan sekarang punya lisensi keperawatan lansia atau caregiver di Jepang. Itu 70% yang mengikuti tes tadi itu lulusnya seperti itu. Ya, angka kelulusannya 70%. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih kelulusan nih sebenarnya ada 2 ya. Sebelum pergi ke Jepang, kita mau dapat visa Tokute Gino pun itu ada tesnya. Ya, ada tesnya keperawatan lansia bahasa Indonesia dan keperawatan lansia bahasa Jepang. Nah, untuk yang program Joy Care sendiri kita berapa puluh persen, Sacho? 100% ya? 100% lulus ya? Iya, benar ya? Kalau program Joy Care sendiri itu 100% lulus. Oke, itu aja jawabannya kira-kira. Karena saya tidak tahu lisensi yang ditanyakan yang mana, lisensi yang di Indonesia apa yang di Jepang itu. Tapi ya ujian lisensi itu kan tentu saja bukan cuma boleh satu kali saja coba di dalam hidup sendiri, nggak mungkin kan. Kalau satu kali gagal, boleh coba lagi gitu kan. Jadi walaupun yang tadi lisensi di Jepang 70%, ya sayangnya masuk ke yang 30%, tapi tahun depan ya coba aja masuk ke 70% ini gitu loh. Iya, jadi jangan khawatir ya Kak ya, kalau misalnya gagal sekali masih bisa coba lagi. Tapi pokoknya bukannya ujian yang terus sulit gitu. Bukannya sulit gitu. Iya, ujiannya nggak terlalu sulit ya. Yang paling sulit apa Fukumura-san hidup di Jepang itu? Hidup di Jepang paling sulit. Iya, maksudnya kalau kan kalau untuk tes sendiri itu tidak terlalu sulit ya. Ya, jadi saya tanya nih ya, kalau untuk bekerja di Jepang itu sebenarnya yang paling sulit apa? Menurut orang Jepang sendiri. Apa ya? Kalau orang Indonesia kan pasti jawabannya bahasa kan seperti itu. Sebagai orang Jepang. Iya, Untuk menutup pertanyaan hari ini ya. なんだろうね。じゃあ、Wataru Senseiに聞きましょう。そうだね。私はないけど別に。Wataru Sensei. Tadi gimana pertanyaannya Fukumura-san? 日本で働くときに、一番大変なことって何ですか？介護とか関係なくて、その日本人として仕事をするときに大変なことって何ですか？外国人だったら言葉だと思うんですけど。はい。そう。日本人がってことですか？Hai, menurut orang Jepang ya, kita pengen tahu nih kalau menurut orang Indonesia pasti bahasa nih paling susah nih. Ini jawabannya pun susah ya karena orang Jepang tuh suka kerja, jadi nggak ada yang susah. なんでしょうね。そうですね。まあでも私が管理者をしていたときは、やっぱりその人間関係で悩む人が多かったですね。そう仕事の悩み、ご利用者に対してのケアっていうよりかは、そのスタッフ同士の人間関係っていうのは多かったです。なので、定期的にみんなで食事を食べたりとか、ペアを組む、仕事のペアを組むスタッフをいろいろ入れ替えてみたりとか、いろいろ工夫してました。でも、いろいろ相談できる人を作るっていうのがとてもいいかと思いますね。Oke, jadi menurut Wataru Sensei sendiri kalau bekerja di Jepang itu, kalau orang Indonesia pasti bahasa ya, tapi kalau menurut Wataru Sensei juga, dulu pernah sebagai manajer kan yang memanage perusahaan itu memang yang jadi masalah biasanya adalah hubungan antara sesama personil seperti itu, ada hubungan individu ya. Oleh karena itu di Jepang itu juga dibikinkan macam-macam seperti bagaimana caranya mereka supaya lebih akrab seperti itu ya. Kira-kira itu menutup pertanyaan di sore ini? Ya, baik, terima kasih untuk acara seminar talk show pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para partisipan yang sudah hadir pada seminar talk show pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan juga apabila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Joy Care sendiri, bisa dilihat di Instagram kami, yaitu di Joy Care Indonesia, Twitter @joycare2020, di email hello@joycare.co.id, Facebook Joy Care Indonesia, dan juga kalau misalkan mau daftar program Joy Care, bisa langsung di website kami, yaitu di www.joycare.co.id dengan cara scan KTP, ijazah, transkrip nilai, dan CV. Oke, baik.
Seo, Oke, arigatou ya, kami gozaimashita. Jangan mengucapkan lupa. semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Sampai jumpa kembali besok. Ada acara seminar di pagi hari, yaitu di jam 10 dan dilanjut di jam 2 siang. Kami tunggu Oke. pendaftarannya. Nah, Terima buat kasih teman-teman yang hari ini pertanyaannya masih ada yang belum terjawab, silahkan ikut lagi ya seminarnya besok supaya lebih tahu kira-kira pekerjaannya caregiver melalui program Joy Care ini seperti apa, supaya tidak ragu-ragu lagi ya. Kalau hari ini kan caregiver secara umum, kalau besok lebih kepada caregiver secara khusus dan stepnya bagaimana, syaratnya apa saja ya, bagaimana caranya, apakah berapa biayanya, itu akan dijelaskan besok. Nah, sesi terakhir ya sebelum kita menutup juga ya, sebelum saya mengakhiri acara seminar di sore hari ini, kita foto bersama ya, kalau saya dokumentasi terakhir. Oke. Untuk teman-teman sekalian yang bisa mengaktifkan kameranya ya, videonya silahkan diaktifkan, kita akan adakan sesi foto bersama. Oke. Oh, udah siap sekali nih. Biasanya yang masih di dalam kamar itu masih heboh cari hijab dulu. Ya, kita kasih waktu sedikit ya. Ini kayaknya ada 3 itu ya, Iya, ada 3 dua, slide. Nanti saya ambil satu-satu ya. ini 2 nih, 2. 2 ya. Oke. Hai. Sudah semua? Bentar ya. Nah, oke. Kita tunggu sedikit lagi ya, sebentar lagi ya. Biasanya masih yang di dalam kamar sih, perempuan biasanya masih hijab ya. Yang rambutnya belum rapi, rapiin dulu nih. Nanti malu ya. Oke, sudah semuanya. Oke, saya ambil foto sekali dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya copy dulu ini fotonya, ntar hilang. Ya, masih ada 1 slide lagi tadi kayaknya ya. Dia kita ada banyak sekali partisipan pada sore hari ini ya. siang sore hari ini. Oke, sebentar ya. Neng, laptopnya Neng. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menunggu. Nah, Oke, baik. oke, terima kasih banyak semuanya. Fotonya sudah saya ambil ya. Terima kasih banyak. Oke, terima Terima kasih kasih banyak teman-teman untuk sekalian. semuanya. Sampai ketemu kembali di acara VTJ Full Care Indonesia selanjutnya. Lalu kalau misalkan ingin daftar langsung ke website kami, mohon. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak.